kita memulai pembelajaran, Ibu akan bagikan dulu asesmen diagnostik supaya Ibu bisa membuat rancangan untuk pembelajaran yang kalian sukai. Kayak belajar apa? Jadi ini diisi dulu ya. Di checklist dicetak saja. Di situ ada keterangannya. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa agar pelaksanaan pembelajaran pada hari ini berjalan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Novita, Hadir, Ibu. Farisa, Sri, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Nah, silakan dulu dinaikkan buku dan peralatan menulisnya anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Silakan dinaikkan dulu serta duduk yang rapi. Semuanya tangan di atas, semuanya duduk yang rapi. Mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagunya itu dari Sabang sampai Merauke. Mari semuanya berdiri. Oke. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau. Oke, silakan dipersilakan duduk kembali. Oke, bagaimana suasana hatinya hari ini? Apakah senang? Senang. Ada yang sedih? Tidak ada, Ibu. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah. Oke. Jadi di sini hari ini kita akan belajar tentang piktogram dan diagram batang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan presentasi, murid dapat mengidentifikasi bentuk penyajian data dalam bentuk piktogram dan diagram batang dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab menggunakan media toko survei makanan kesukaan, murid dapat membaca serta memahami informasi yang terdapat pada piktogram dan diagram batang dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan latihan mandiri menggunakan LKPD, murid dapat menyajikan data sederhana dalam bentuk piktogram dan diagram batang secara benar dan rapi. Oke, jadi ibu di sini punya ice breaking. Ya, kalau ibu bilang bakso, tepuk 1 kali. Ibu bilang mie ayam, tepuk 2 kali. Ibu bilang soto, angkat tangannya 1. Ayam geprek, berdiri semua. Kalau sate, duduk dengan rapi. Oke, mengerti? Mengerti. Coba bakso, mie ayam, soto, ayam geprek, sate, soto,
akan susah kalau lebih banyak siswa. Kalau begini kan lumayan gampang, tapi kalau lebih susah itu ada caranya supaya kita bisa menghitung, supaya datanya itu lebih mudah dibaca dengan cara piktogram dan diagram batang. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu piktogram atau diagram batang? Belum. Belum ya? Kalau gambar seperti ini sudah pernah lihat? Nah, seperti ini ada yang sudah pernah lihat? Pernah. Nah, jadi inilah contoh diagram batang. Menurut kalian, jika seperti ini penyajian datanya apakah lebih mudah dipahami? Lebih mudah. Lebih mudah ya. Itu seperti sepeda ada berapa? 5. Ada 5. Kalau mobil? 1. Tentunya itu pasti lebih mudah untuk memahaminya. Jadi manfaat jika kita menggunakan penyajian datanya dalam menggunakan piktogram atau diagram batang ini mempermudah kita memahami data. Pasti mudah kan memahami data seperti ini? Iya, Bu. Serta menyajikan informasi secara visual agar lebih menarik, membandingkan jumlah dengan cepat, serta membantu dalam mengambil kesimpulan dari suatu data. Nah, untuk memperdalam lagi materi kita tentang diagram batang dan piktogram ini, silakan disimak dulu materi yang di atas. Semuanya alat tulisnya sudah siap ya? Siap. Silakan disimak baik-baik semuanya. Nah, jadi penyajian data itu sebenarnya ada 2, dalam bentuk tabel dan diagram. Tapi di sini kita fokus pada diagram saja dulu ya. Kalau diagram ini ada terbagi 2 jenis. Coba dibacakan semuanya. Jenis apa yang pertama? Piktogram Dan diagram batang. nah, jadi kita fokusnya pada itu dulu ya. Nah, tapi kita jelaskan sedikit dulu tentang tabel. Ada yang bisa baca? Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom yang memudahkan kita membaca dan membandingkan informasi. Ada 3 bagian pada tabel. Yang pertama judul untuk menunjukkan list tabel, kemudian baris yaitu data yang tersusun mendatar, dan kolom data yang tersusun tegak. Oke, terima kasih banyak. Semuanya pernah lihat tabel? Pernah. Bentuknya seperti apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak, garis-garis, ada garis lurus, ada garis mendatar. Dan biasanya itu bagian tabel itu ada 3, ada judulnya di atas, baru baris dan kolom. Nah, selanjutnya diagram. Ada yang mau baca lagi satu orang? Nah, silakan. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau grafik agar lebih mudah dipahami. Jadi jenis diagram ada 2, yaitu diagram batang dan piktogram. Nah, jadi kalau diagram ini dia lebih fokusnya gambar atau grafik, ya. Nah, apa itu piktogram? Piktogram adalah gambar atau simbol yang digunakan untuk mewakili data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Contohnya seperti ini, biasanya dia itu berbentuk buah-buahan, berbentuk gambar supaya kita lebih mudah memahami, ya. Selanjutnya ada kelebihannya piktogram. Apa itu kelebihannya kalau kita menyajikan data dalam bentuk piktogram? Yang pertama itu lebih mudah dipahami karena berbentuk gambar. Yang kedua, cocok untuk data jumlah kecil. Yang ketiga, membantu anak-anak memahami data yang lebih cepat. Jadi piktogram ini difokuskan untuk yang anak-anak dan jumlahnya itu masih kecil. Kalau misalnya kalian ini makanan kesukaannya di kelas ini ada 4 orang siswa, itu datanya lebih mudah disajikan dalam bentuk piktogram. Kalau sudah banyak itu berarti kita pakai apa kira-kira? Nah, kalau lebih banyak kita itu pakai diagram batang. Diagram batang itu grafik berbentuk tegak lurus atau mendatar untuk membandingkan data. Setiap batang mewakili suatu jumlah tertentu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau sumbu horizontal, yang mana itu horizontal? Yang Yang mendatar. mendatar. Itu
kan diagramnya terbentuk batang yang naik begitu. Paham? Paham. Oke, jadi kesimpulannya itu piktogram menyajikan data dalam gambar untuk mewakili jumlah tertentu dan mudah dipahami, terutama untuk data kecil. Sedangkan diagram batang menyajikan data dengan batang vertikal atau horizontal untuk membandingkan data secara jelas, terutama untuk jumlah yang besar. Jadi apa kira-kira perbedaannya ini yang paling menonjol? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Jumlah datanya tuh. Jumlah datanya. Kalau piktogram itu Data kecil. kalau diagram batang. Data. Nah, jadi ibu ada pertanyaan. Menurut kalian mengapa data disajikan dalam bentuk diagram? Supaya gampang dibaca. Nah, mana yang lebih mudah dipahami? Data dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk seperti di diagram? Diagram. Kenapa? Karena lebih mudah dibaca kalau diagram. Ya, betul. Sedangkan kalau tulisan itu kita pasti sulit untuk membedakannya langsung. Sedangkan jika menggunakan diagram batang, piktogram itu langsung secara jelas. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. bagaimana caranya Bu menyajikan data kalau mau bentuk piktogram dan diagram batang? Oke, untuk menjawab pertanyaannya itu, mari kita sama-sama mengerjakan melalui survei makanan kesukaan supaya kita bisa tentukan melalui ini. Oke? Ibu ada 5 gambar. Ada gambar mie ayam, soto, ayam geprek, sate dan bakso. Kenapa ibu pakai gambar itu? Di sini kita akan bermain games, yaitu toko survei makanan kesukaan. Di antara kelima ini, apakah ada makanan yang kalian sukai? Ada. Ada ya. Jadi di sini anak-anakku semua dipersilakan untuk memilih 2 makanan kesukaannya. Satu orang 2 makanan kesukaan. Lalu akan ditempelkan di sini. Silakan dari Novita dulu. Oke, lalu lanjut Vanessa. Lanjut lagi Sri. Lalu yang terakhir Zahra. Nah, anak-anakku, semuanya sudah mengisi survei makanan kesukaannya? Sudah. Oke, jadi mari kita bersama-sama mengamatinya dulu ya. Kita bersama-sama. Kalau mie ayam ada berapa siswa yang suka? 2. 2. Kalau soto? 2. Kalau ayam geprek? 1. 1. Kalau sate ayam? 2. 2. Kalau bakso? 1. Nah, karena ini semuanya sudah diamati kan dengan baik tadi hasilnya? Ya, sudah? Sudah. Jadi di sini ibu punya lembar kerja yang tentunya akan kalian kerjakan sesuai dengan tabel yang dikerjakan tadi ini, sesuai dengan toko survei makanan kesukaan. Nah, jadi anak
dibuatkan diagram? Bisa. Baik, silakan dikerjakan. Ada yang susah? Nggak bisa dijawab? Yang ini Bu, Ya, apa? lurus. Nah, terus ini garis. Di garis saja ada berapa? Misalnya ada 2 di garis angka Romawi seperti 2. Masih ada yang kesusahan? Tidak ada yang Baik, dilanjutkan ya, dikerjakan semuanya. Semuanya sudah? Sudah. Nah, baik. Simpan dulu jawabannya. Ada yang mau naik menjawab, membacakan jawabannya? Oke, silakan. Dibacakan dulu ya jawabannya ya. Dan bisa juga ditulis diagram batangnya ya di papan ya. Oke, tapi dibacakan dulu. Jadi makanan yang paling sedikit dipilih yaitu ayam geprek, kemudian yang paling banyak dipilih mie ayam, soto sama sate. Terus siswa yang memilih bakso sebanyak 1 orang, kemudian siswa yang memilih soto ada 2 orang, dan jumlah keseluruhan siswa yang memilih ada 4 orang. Ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang beda diagramnya? Sama. Sama. Jadi kita cek ya, sama-sama ya. Ini tadi bakso ada berapa siswa? 1. Nah, jadi sudah benar. Ini ada 1. Kalau mie ayam ada berapa? 2. Nah, sudah benar. Yang ke ayam ada berapa? 1. Kalau sate? 2. 2. Kalau soto? 2. Oke, jadi semuanya sudah benar? Benar. Oke, jadi Ibu anggap kalian paham ya dengan cara penyajian data dalam bentuk diagram batang. Silakan dikumpulkan tadi semuanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, cara penyajian diagram batang itu dalam bentuk batang persegi panjang, sedangkan piktogram itu diagram yang menyajikan data menggunakan gambar atau simbol. Dan di data berdasarkan jumlah yang ingin jumlah keseluruhan data. Semuanya paham kan caranya kan? Paham. Oke. Jadi Ibu ada pertanyaan. Apakah game survei makanan kesukaan ini membantu kalian memahami data? Membantu. Kenapa? Karena cepat seru dipahami. gambarnya. Cepat dipahami dan gampang juga dihitungkan. Kalau dihitung dalam bentuk apa? Gambar. Diagram apa namanya? Diagram batang. Jadi ada yang bisa simpulkan hari ini apa itu mengenai ini diagram batang? 1 orang? Ya, silakan. Diagram batang itu Ibu diagram yang disajikan dalam bentuk batang, biasanya untuk jumlah data yang lebih besar. Ya. Kalau piktogram disajikan dengan bentuk gambar, biasanya untuk data yang kecil. Ya, betul. Berikan dulu tepuk tangan untuk temannya.
Jadi kita mengapresiasi diri kita semua dulu dengan tepuk wow. Kasih kita wa. Iya tahu Kak. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, jadi Bu akan menyampaikan refleksi singkat tentang hal yang baru dipelajari pada hari ini. Jadi yang baru kita pelajari pada hari ini apa tadi? Piktogram Diagram batang. dan diagram batang. Diagram batang itu ciri-cirinya ada cukup mendatar, ada tegak, di batang menunjukkan jumlah data, fungsinya membandingkan jumlah data. Oke, jadi Ibu anggap kalian sudah paham ya tentang diagram batang dan Piktogram.